إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin sekalian yang berbahagia, kita panjatkan syukur kepada Allah. Siang hari ini, pagi menjelang siang, Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu di masjid. Semoga semuanya menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat baik di hari Sabtu atau di hari Sabtu dan Ahad, Allah pilihkan kita satu aktivitas yang sangat baik, terutama untuk orang tua ya. Ya, orang tua mau ngapain? Mau mancing. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah karena ada ungkapan dari Ibnu Athaillah ya, yang sangat terkenal itu. Kalau kau ingin tahu posisimu di sisi Allah, maka perhatikan posisi Allah di hatimu ada di mana. Untuk ungkapan ini bukan menyamakan Allah dengan yang lain ya, ada posisi-posisi, tapi bagaimana kau menempatkan urusan Allah di hatimu. Dengan bahasa gampangnya, kalau kau ingin tahu posisimu di sisi Allah, lihatlah Allah perjalankan kau di area mana. Ya, ini Allah akan perjalankan kau di area mana. Kalau Allah perjalankan kau di area kebaikan, semoga itu menunjukkan kau ada di dekat sama Allah. Karena untuk jadi orang baik memang butuh pertolongan Allah. Makanya kalau kita baca di surat Fatihah itu, kan iya karena butuh, iya karena nasta'in. Cuman banyak yang lewat, nasta'in itu langsung ingin nasta'in, duit. Enggak gitu, minta tolong itu bukan duit. Nasta'in pertama itu minta tolong kepada Allah agar bisa ibadah tadi. Kan iya karena butuh. Hanya kepadamu kami menyembah, menghamba, beribadah. Iya karena nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong. Minta tolong pertama kali, minta tolong supaya bisa ibadah. Makanya ada doa, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. Karena kalau tidak Allah mudahkan, nggak bisa. Ada aja mau ngaji nih, mencret nggak jadi. Mau ngaji nih, cucunya datang nggak jadi. Mau ibadah nih, banyak gempes nggak jadi. Supirnya nggak datang, ada aja. Tapi kalau Allah mudahkan, akhirnya bisa berjalan. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Nah, temanya cukup ini ya, cukup esensial, sangat super penting. Ikhlas dan ridha. Ini bab sebenarnya bab besar-besar. Semoga nanti waktunya cukup dipakai gabung dua tema. Ini kan bab ikhlas satu tema, bab ridha satu tema. Ikhlas ini termasuk sifat, atau kalau dibahasa di ilmu tazkiyatun nafas namanya maqam. Dia adalah yang sangat pokok di antara yang pokok. Karena seluruh amal butuh dia. Gitu. Kalau para ulama kan mengatakan amal itu baru diterima oleh Allah kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, tata caranya ikuti sunnah Nabi. Kedua, niatnya atau motifnya ikhlas kepada Allah. Kalau dia tata caranya benar, motifnya tidak masuk, ya berarti nggak diterima. Nah, orang beramal kan butuh dua level. Pertama harus sah dari sudut hukum, kedua diterima. Ada yang sah tapi tidak diterima.
Tapi ada nggak yang diterima tapi nggak sah? Nggak mungkin. Kalau diterima, pasti sah. Tapi tidak semua yang sah diterima. Karena untuk supaya diterima, ada satu syarat. Namanya ikhlas. Ikhlas tidak masuk di dalam penilaian orang. Sah itu kan penilaian zahir. Ini sah sholatnya, maka dia nggak perlu ngulang. Dia puasanya sah, jadi besok nggak usah kodok. Nah, penerimaan ini hanya Allah yang memutuskan. Dan keputusan Allah itu nanti keputusannya di akhirat. Kita nggak tahu keputusannya sekarang. Makanya kenapa semua orang saleh pasti khawatir bertemu Allah. Salah satu bentuk khawatirnya jika amalnya ditolak. Di samping khawatirnya jika dosanya ternyata banyak di luar yang ia ketahui. Jadi banyak di luar yang ia ketahui. Yang diketahui aja banyak, apalagi di luar yang kita ketahui. Makanya kan ada taubat itu ada dosa yang tidak kita ketahui. Ma'a'lamu wa ma'la'a'lam. Dosa yang saya tahu dan yang tidak saya tahu. Bahkan wa ma'anta a'lamu bihi. Dan yang engkau tahu. Mungkin di luar kita semua sudah. Hanya Allah yang tahu kita berbuat apa. Nah, karena posisi yang sangat penting itu, maka bab ini dapat perhatian oleh para ulama, besar sekali perhatiannya. Bahkan ia termasuk materi yang selalu harus disertakan pada setiap materi. Nah, ini bagus sekali kalau mengajarkan bab ini justru kepada anak muda yang baru balik. Supaya sejak awal dia sudah tertanam ikhlas. Nah, Allah SWT memberikan makom kepada orang ikhlas ini di salah satu ayat menceritakan tentang setan ya, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan telah berjanji atau kepada Allah saya akan sesatkan mereka, yakni manusia semuanya kecuali hambamu yang kau ikhlaskan hatinya. Jadi ada dua level ya, ada mukhlis, ada mukhlas namanya. Kalau yang nggak bisa disentuh sama-sama yang sudah mukhlas. Jadi jangan, kalau mukhlis itu orang yang berusaha ikhlas. Ya, apakah bisa sampai ke ikhlas? Ya bisa sampai, bisa enggak. Tapi kalau mukhlas, Allah buat hatinya hamba ini ikhlas. Otomatis ikhlas. Jadi makanya usahanya harus kenceng sampai Allah nanti yang jatuhkan ikhlas di hati. Semua sifat hati itu karunia, bukan usaha kita. Kita dikasih oleh Allah ruang untuk usaha. Nanti Allah yang akan kasih, kita usaha-usaha, Allah kasih. Jadi karunia bukan hanya istri atau anak. Karunia yang paling tinggi namanya iman. Karunia namanya ihsan, termasuk karunia tawakal, karunia ikhlas, karunia. Karena siapa yang dikasih ikhlas, samanya dikasih akhirat. Berarti dia telah mendapatkan penerimaan seluruh amal. Nah, posisi ikhlas juga disebutkan oleh para ulama dalam ungkapan yang sangat terkenal. Kullu nasi halka illal alimun, wa kullul alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illa mukhlisun. Semua orang akan binasa kecuali yang berilmu. Berilmu akan binasa kecuali yang beramal. Ilmu aja tanpa amal binasa. Yang beramal binasa kecuali yang ikhlas. Karena yang ikhlas lah yang akhirnya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makomnya tinggi sekali. Termasuk ketika secara keilmuan ayat tauhid itu disebut sebagai surat ikhlas. Padahal tidak ada kata ikhlasnya. Karena aslinya tauhid adalah ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan penghambaan hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Mereka tidak diperintahkan, atau dengan bahasa gampang, mereka tidak ditugaskan
kecuali menghamba kepada Allah serta mengikhlaskan agamanya. Jadi dapat dikatakan di poin ketiga ini, ikhlas itu adalah tujuan hidup. Karena kita punya tugas namanya ibadah, dan esensi ibadah itu adalah ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah. Kembali ke ayat tadi ya, semoga semua kita bisa lebih mencerna. Mereka tidak diperintahkan, mungkin bahasa gampangnya, mereka tidak ditugaskan, kecuali menghamba kepada Allah. Jadi tugas kita hidup itu menghamba kepada Allah, bukan cari duit. Setuju ya? Pasti setuju, kalau udah tua kok mau ngapain, nggak setuju. Jadi memang saya suka nyampaikan ke kalau anak-anak muda, tugasmu itu ibadah. Salah satu bentuknya ibadah ya ada sholat, macam-macam ya. Nyari duit itu support, bukan tujuan utama. Kerja itu support, jabat itu support. Karena ibadah nggak akan lengkap tanpa itu semua. Nggak punya duit ya nggak bisa ibadah. Gitu. Nggak punya jabatan, ibadahnya kurang, amar ma'rufnya pasti kurang. Jadi itu support, jangan dibalik. Ayo sholat supaya duitnya banyak, kebalik. Itu namanya berarti duitnya jadi tujuan, sholatnya jadi support. Jadi ibadah itu yang tujuan. Jangan ayo zakat supaya bisnisnya banyak, nggak gitu. Itu kebalik. Jadi mengeksploitasi agama. Jadi, nah kita dihidupkan oleh Allah itu tugasnya itu memang menghamba kepada sekira kalau bahasa ada seorang sahabat, sekira dulu kok tidak dikurangi kewajiban sholat, mungkin kita nggak diperintahkan itu kerja. Bersyukur tuh sebenarnya. Jadi ketika dengar dialog Rasulullah dengan Allah di Isra Mi'raj sehingga menghasilkan 5 waktu itu, seorang sahabat seandainya Rasulullah itu nggak ada cerita itu, bisa jadi Allah nggak perintahkan kita ibadah karena nggak perintahkan kerja karena nggak ada waktu kerja. Kenapa ada perintah kerja ya? Mungkin karena sholatnya kan jarang-jarang. Seperti Bani Israel ketika dikasih makan oleh Allah 40 tahun, mana wasalwa, nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya perintah kerja itu sederet dengan perintah salat. Kerja bagi mukmin itu perintahnya Allah, jalani perintah Allah SWT. Dapat duit urusan lain. Setuju Bu ya? Jadi kalau ada suami kerja nggak dapat duit, emang nggak urusan dia. Mas, dapat duit? Belum. Udah kerja? Udah. Alhamdulillah sudah. Duitnya kemana? Minta pada Allah SWT. Jadi memang kayak gitu doktrinnya. Nah, dan seraya mengikhlaskan agamanya. Dia menghamba dan mengikhlaskan. Agama itu apa sih? Agama itu adalah ketaatan. Agama itu dua makna. Bermakna minhaj atau syir'a, aturannya, tapi juga bisa bermakna sikap kita kepada aturan. Makanya agama, yakni keberagamaan. Nah, kalau ada di hadis Nabi tentang laki-laki wanita dipilih karena 4 hal, karena cantiknya, nasabnya, hartanya, dan agama, maknanya ini apa nih? Bukan nama agamanya, tapi keberagamaannya. Jadi agama itu bisa bermakna, ad-din itu bisa makna din, minhaj, tapi juga makna at-tadayyun, keberagamaannya. Jadi mengikhlaskan keberagamaan, mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah. Nah, itu adalah tugas utama hidup. Jadi dapat dikatakan tugas utama hidup, visi hidup itu ya ikhlas kepada Allah SWT. Gitu. Tidak ada sedikit pun bagian hidup yang boleh masuk ke diri kita. Saya suka mengatakan, tugas kita membesarkan nama Allah, membesarkan nama kita. Kenapa kita kasih uang ke istri? Perintahnya Allah, bukan karena dia senyum. Dan kalau kita memasuki wilayah ini, tenang sekali hidup kita. Nggak ada satupun bagian yang perlu kita kecewakan. Karena kita nggak berat atas bagian. Itu. Kok aku nggak disebut namanya? Emang kan nggak harus. Pak, aku kemarin nyumbang kok nggak disebut namanya? Lah kan nggak boleh emang disebut. Itu harta-harta Allah dikasihkan ke hamba yang lain. Kenapa ente harus ngambil? Jadi itu hartamu. Ini wajah-wajahnya yang Allah kasih. Ya kan yang puji Allah, bukan engkau. Ganteng. Siapa dulu bapaknya? Kan nggak ngaruh. Betul ya? Bapak ganteng, kan nggak ngaruh. Itu memang miliknya Allah.
Begitu kita di posisi ini, hanya ada satu pilihan yang lebih bahagia. Yang membuat kita nggak bahagia karena kita merasa tidak dapat. Kok nggak disebut, kok nggak di ini, kok nggak di ini, sedih ya. Namanya nggak dapat. Semakin riak, semakin sering sedih. Karena riak itu ingin dapat bagian semuanya ke dia. Pujiannya ke dia, posisinya ke dia, hartanya ke dia. Orang ikhlas enggak. Kembalikan kepada penciptanya. Bah, makasih ya bah, dikasih kiriman banyak. Jawabannya, bersyukurlah kepada Allah terlebih dahulu. Kalau perlu, nggak usah nyebut Ka'bah. Karena itu memang uangnya Allah. Keren nggak begitu? Terus tiba-tiba anakmu nggak nyebut. Gitu. Padahal udah dikirim banyak. Sedih nggak kira-kira? Ya nggak kenapa-kenapa, emang nggak nyebut. Betul. Kita nggak ingin dapat bagian. Kita hanya satu bagiannya. Gimana kita menjadi hamba yang baik. Ini pengantar tentang ikhlas itu kira-kira gitu. Makanya ada seorang ulama Ibrahim namanya uh, Ibrahim bin Husain atau Husain bin Rabi'ah. Pokoknya ada nama Husain. Ditulis Ibnu Qayyim di buku Madarijus Salikin. Saya telah belajar ikhlas selama 40 tahun dan riya itu bergonta-ganti wajah. Jadi riya itu menggontakan. Makanya kalau bukan karena uh, karunia Allah, nggak satupun orang bisa mengikhlaskan hati. Kenapa? Saking inginnya orang itu mencintai dirinya. Semua orang mencintai diri. Sehingga akhirnya dia ingin yang mendapatkan posisi dan tempat. Disitulah awal mual kenapa ikhlas itu susah. Tapi insya Allah dengan izin Allah, kalau kita memang selalu mohon kepada Allah, tiba-tiba itu ringan, hilang. Kita itu enggak ada kepentingan apa. Nah, dengan dibimbing, seorang wanita akhirnya siap di rumah demi keluarganya, nggak merasa rugi. Aku nggak dihargai sih. Karena nggak harus dihargai. Kok mama sudah berkorban nggak pernah dihargai sih? Emang harus butuh dihargai ya? Begitu ingin dihargai, ya awal sedih. Orang wajib menghargai, iya wajib. Tapi kok tidak boleh ingin dihargai, beda. Orang wajib menghargai orang, urusan masing-masing etika orang. Tapi niat sini nggak ada satupun ingin dihargai. Kenapa? Karena bukan kepentingan kita. Kepentingan kita yang menjadi ibu yang baik, setuju ya? Menjadi istri yang baik, sesuai dengan perintah Rob. Suami yang baik, mengurus, menafkahi. Itu kewajibanku. Dan itu perintah Robku. Bukan karena engkau, aku baik. Makanya kalau saya suka buat ilustrasi kecil, seandainya, kenapa wanita taat sama suami? Apa alasannya? Karena dia ngasih nafkah. Begitu nggak punya duit, kenapa wanita wajib menafkahi istri? Kenapa laki-laki wajib menafkahi istrinya? Karena dia melayani. Begitu sudah tua, nah ini perintah Allah. Jadi nggak ada urusan. Mau istrinya kayak apapun, selama dia istri ya dinafkahi terus. Diurus, dinafkahi, dihargai, dicintai. Karena itu perintah Allah. Begitu kita di situ posisinya, bahagia. Kenapa kita wajib taat sama pimpinan kita di kantor? Perintahnya Allah. Ya udah perintahnya Allah aja. Nanti level kelasnya ridhonya Allah di atasnya nanti. Tapi itu lajur ikhlas tuh. Ya secara bahasa ikhlas itu maknanya murni. Makanya ada al-ma'ul kholis, air yang murni. Ya ini nggak ada campuran yang lain. Kan ada air ini, air orson, air apa, air apa, air apa. Nah, al-ma'ul kholis, ya ini air murni, air saja. Gitu. Nah, maknanya secara bahasa, ikhlas maknanya berarti sebuah amal yang murni untuk Allah. Nggak ada campuran yang lain. Makanya akhirnya ketika dicampur yang lain, disebut dengan syirik, karena ada campuran. Syirik kecil. Nah, secara istilah banyak sekali definisinya. Tapi secara umum dan gampang, al-ikhlas maknanya
Ikhlasun niyah lillahi fi kulli a'mali atau fi sa'iri amali. Memurnikan niat untuk Allah pada setiap perbuatannya. Nah, memang para ulama ketika bicara ikhlas identik dengan perbuatan. Padahal ada satu level dan itu sudah kita nyatakan. Yang namanya covernya perbuatan, namanya hidup. Jadi ada level mengikhlaskan perbuatan, yang paling tinggi mengikhlaskan hidup. Inna sholati wa nusuki, itu mengikhlaskan perbuatan. Terus wa mahya wa mati, itu mengikhlaskan hidup. Hidupku untuk Allah. Keren nggak? Kan kalau di sana kan ada yang ngomong, cantik hidupku untukmu seorang, pret. Nah, itu kan. Itu berarti hidupnya untuk istrinya. Nah, sekarang ada orang yang sudah tercerahkan, hidupku untuk Tuhan. Nah, kalau sudah ngomong hidup untuk Tuhanku, berarti tidak ada satupun kepentingan dari kita yang masuk dalam hidup kita. Tidak ada. Semua hidup kita peruntukkan untuk Allah. Itulah namanya makom kita itu nanti dia. Posisi mengurisi Allah sesuai dengan Allah di hatimu. Di mana? Hidupku untuk Allah. Sudah, habis. Sudah. Kita nggak punya satupun kepentingan dalam hidup. Kecuali untuk membesarkan nama. Itulah para nabi ya. Nabi datang ke dunia untuk apa? Satu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini. Orang-orang mulia ini datang ke dunia untuk satu. Liyudhhirahu 'ala dini. Yang mungkin dalam bahasa terkadang bahasa-bahasa di luar sana karena menggunakan istilah khidmah kepada Allah, yakni mengurus urusan Allah. Udah hidupku ya untuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya. Nah, karena ada kemurnian, maka selain yang murni namanya riya, apapun namanya di kanan kiri. Ya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan supaya memahami, orang beramal karena ada orang namanya syirik, kalau karena tidak ada orang namanya riya. Loh kok bisa? Karena masih ada nama orangnya tadi. Contohnya gini kan, ada orang sodakoah namanya syirik, ya riya juga ya. Enggak, apa namanya, mumpung nggak ada orang, kita sodakoh yuk, biar nanti takut disebut riya kalau ada orang. Namanya riya. Paham kan? Karena ada dan tidak ada adanya orang mempengaruhi engkau. Bisa dipahami ya ikhlas itu ya. Jadi ikhlas itu justru harus bersih kanan kiri. Pamrihnya satu, bukan tanpa pamrih nggak ikhlas. Pamrihnya satu, hanya Allah. Nah, cuma nanti istilahnya ada tiga itu. Istilah pamrihnya ke Allah itu ada tiga nanti. Bisa ridhonya Allah paling tinggi ini istilahnya. Atau pahala dari Allah, atau karena selamat dari murkanya Allah. Itu satu paket namanya ikhlas. Bang, ini kan nyumbang banyak 200 sak semen. Catat ya. Jangan ntar dibilang aku nggak ikhlas. Itu riak beneran. Karena ingin disebut ikhlas. Paham ya? Jadi contoh ya, supaya sering orang maha ikhlas itu kan yang penting tidak ingin dipuji. Bukan. Takut dicela juga itu riak. Takut dicela. Bu, sekarang jilbaban. Nggak enak. Babi udah haji. Dibilangin, masa nambah haji nggak jilbaban? Berarti namanya takut dicela. Ya nggak ikhlas. Makanya harus selamat kanan kiri. Tadi bisa dipahami ya dari contoh-contoh tadi ya. Ingin dipuji juga ria, takut dicela juga ria. Karena ada orang juga ria, karena tidak ada orang juga ria. Pas nggak ada orang, ayo kita supaya ikhlas, supaya nanti disebut. Kalau kan ada seorang wanita gini, Bu, kenapa sih jarang baca Quran? Emang harus ngomong. Ntar kalau aku baca Quran depan Mas nanti disebut ria. Beneran ria. Jadi karena nggak ada orang, jadi baca Quran dia. Paham? Karena orang. Jadi ikhlas itu ini nggak pengaruh, gitu. Ngerti nggak? Saya suka nyebut ini kayak kucing. Contoh gini, contoh. Ini seandainya ini kita ini datang ke komunitas kucing.
Saya nih kucing datang ke, kucingnya datang, Pak Ustadz keren banget, gitu. Seneng nggak saya? Ya kan enggak lah, kucing. Gitu. Terus aku datang lagi ke komunitas kucing. Ya, Ustadz mah nggak keren. Ah, ngaco, kaco, kaco. Sedih nggak saya? Enggak, kucing. Jadi pujian celaan orang itu nggak ngaruh. Gitu. Itulah yang bisa jelaskan kenapa Rasul itu nggak kenapa-kenapa. Rasul itu kan dicaci maki, dilintasi. Kenapa? Emang nggak kenapa. Tapi kalau Allah sudah murka, baru jadi perkara. Ikhlas tuh kayak gitu. Makanya ada doa kan, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala nas. Bila baitin yatajahimna imla mali ika am ila qaribin malaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, aku laporkan lemahnya diriku. Sedikitnya strategi, hinaku depan orang-orang, kepada orang jauh, orang dekat, kau kuasakan aku, padanya aku tidak peduli selama engkau tidak murka padaku. Jadi yang ditakuti Nabi itu Allah murka. Kalau yang lain-lain murka enggak ngaruh. Paham ya kira-kira? Bukan berarti nyari musuh, enggak. Orang ikhlas memang saking murninya dia enggak ngaruh kanan kiri. Ini bahagia enggak hidup kayak begitu? Insya Allah. Nah, ini mungkin berpuluh-puluh kali ngaji baru masuk nggak apa-apa. Emang butuh berpuluh-puluh kan? Gitu. Karena hati itu pasti kanan ke kiri. Biasanya kalau sudah selamat dari ingin dipuji, itu takut dicela biasanya. Ini kisah nyata betulan. Sampai sama memahamkan ini, lupa, ini ada satu kejadian beberapa waktu yang lalu. Ada seseorang datang ke saya nangis-nangis. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Wah, pembantu saya kabur dan akhirnya ditangkap sama polisi. Jadi kabur jam 3 malam, turun dari rumah di belakang, kan rumah gerbang dikunci, loncat dari belakang, ya karena loncat kan akhirnya dianggap orang lain, ditangkaplah sama Hansip, dibawa ke polisi. Hansip nggak tahu itu siapa kan, ada orang loncat dari rumah. Akhirnya ketahui, ternyata pembantunya ini. Apa kata orang? Berarti saya kan dianggap dolen sama pembantu saya, jangan. Itu nggak apa-apa, tenang aja. Gitu. Ibu salah nggak? Enggak, ya sudah. Ibu kenapa dia kabur? Emang dia pengen pulang, aku larang. Ya nggak apa, tinggal minta maaf aja dia. Mohon maaf ya dek, kemana aku? Gitu. Orang-orang ngomong saya, ya nggak apa, namanya orang ngomong. Gitu. Paham ya kira-kira? Urusanmu sama Allah, bukan sama orang. Nah, mungkin di poin ini juga nanya, berarti kita harus cuek bebek? Enggak. Kita tetap memperhatikan omongan orang bukan karena sebagai tujuan, sebagai input perbaikan. Nah, itu yang namanya haya, rasa malu. Nah, kalau nggak dipahamkan, loh, berarti nggak punya rasa malu dong Ustaz. Rasul pemalu. Nah, rasa malu itu tindakan tidak nyaman dalam keadaan tidak baik. Nah, rasa malu ini sebagai input agar dia memperbaiki diri. Tapi tujuannya, ya Allah SWT. Nanti jangan sampai salah paham. Berarti ikhlas nih cuek bebek, gitu. Nggak ngaruh perasaan orang. Terus misalnya gini, Mas ada duit? Nggak ada. Mas maplet? Nggak apa-apa, nggak ngaruh. Aku kabur nih, nggak apa-apa. Ikhlas. Ya nggak gitu prakteknya. Paham ya? Oke ya, jadi tadi memurnikan niat karena Allah dalam seluruh amalnya. Cuman bisa dinaikkan dalam seluruh dimensi itu. Sehingga nanti ada dua makom ikhlas ya. Ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam hidup. Semoga kita bisa naik ikhlas dalam hidup. Hidupku hanya untuk Tuhan. Hidupku hanya untuk Tuhan. Nggak ada kepentingan apa. Nanti baru nyambung ke ridho kalau udah kayak gitu. Kalau belum gini, nggak. Karena ridho itu memang dinamika hidup yang akan dijadiin objeknya. Oke ya, nah ada beberapa catatan kecil
Di sini yang pertama, bahwa proses ikhlas itu butuh waktu. Bagai menata kelereng di piring yang bergoyang. Jadi, kenapa kok butuh waktu? Karena pada dasarnya manusia itu mencintai dirinya. Makanya kita akhirnya bebersih, kita pakai baju rapi, kita makan yang supaya sehat, karena kita mencintai diri kita. Nah, karena dia mencintai diri kita, maka juga ingin dirinya naik. Naik posisinya, naik hartanya, naik namanya. Dia mencintai dirinya. Disitulah ruang riak kebuka. Ikhlas butuh proses, karena pada dasarnya setan akan mendorong proses riak berkepanjang. Karena usaha terakhir setan ketika seorang manusia itu beramal ada di situ letak. Kalau dia bisa digoda sebelum bab itu, nggak usah digoda bab itu. Misalnya syirik, biarin aja udah. Tapi syirik enggak, terus tetap ibadah, terus sedekah. Digodanya di motifnya. Bahkan saat sudah terjadi sebuah amal soleh, akan digoda supaya bisa batal amal soleh. Masih ingat ayat? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Itu sudah bersedekah. Sedekah digoda di ujung bisa. Gitu. Kurang apa ini Mas ya? Sudah dari umur 25 semua duit untukmu. Masa gitu caranya? Ada 500 miliar ya aku kasihkan kamu loh. Coba itu kalau aku dulu nggak aku kasihkan ke kamu. Keangkat kan jadinya? Batal nggak kira-kira? Masya Allah hati-hati. Ibu ngomong ke anaknya. Mungkin anaknya agak, begini toh caranya kamu balas ke ibu. Ibu sampai berhenti kerja gara-gara kau dulu. Kalau tahu tak masukin ke perut lah. Keangkat. Keangkat. Nah itu kan inginnya kita nggak punya amal. Kalau punya amal, ditolak. Jadi makanya butuh proses yang luar biasa. Itu catatan pertama ya. Yang kedua, ikhlas kan letaknya di hati. Sementara hati itu bergerak, disebut hati karena yaklub. Yusamma al-qalbu qalban li'annahu yaklub. Nah, yang belajar bahasa Arab nih. Hati disebut hati, bahasa Arab qalb itu, li'annahu yaklub. Karena dia bergolak, bergerak-gerak. Nggak netep. Emang disebut hati karena yaklub. Nah, bergolak itulah yang menyebabkan kanan kiri menjadi ria. Udah enak-enak nih ke masjid. Ada aja. Gitu. Udah enak-enak nih. Yang paling bahaya itu haji. Kalau sholat mungkin karena sering ya. Haji. Apa haji sekali. Waktu berangkat haji itu sudah nata-nata. Pulang dipanggil. Tong sini tong. Enaknya udah haji nih. Pengen haji otong. Gitu. Jadi emang hati bergerak-gerak. Udah nata bergerak aja. Bergerak. Udah enak-enak nih. Apa kayak ngaji atau taubat. Tumben lo perasaan lo dulu paling badung di sekampus. Sekarang alim deh. Bisa bergerak tuh di hati. Jadi karena hati bergerak-gerak harus dipegangin betul. Tapi yang jelas kita nggak bisa megangin sebenarnya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah yang nata hati kita. Makanya ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Minta kepada Allah, kita nggak bisa nata hati. Hati yang nata kita kok kita nata hati. Kita mohon kepada Allah agar Allah yang nata hati kita. Akhirnya kita ikut ketata. Kalau konsep ilmiahnya begitu. Iya, itu catatan kedua. Catatan ketiga, bahwa karena cintanya orang terhadap dirinya tadi,
Maka dalam sejarah hidup manusia memang suka kebesaran. Makanya ada kekuasaan, ada popularitas. Cara cintanya orang, maka dia suka terhadap hal yang ada di dunia ini. Zina nasi hubbu syahawati minan nisa, betul? Allah pula yang tanamkan itu. Dan itu semua adalah motif-motif yang akan merusak ikhlas. Ada harta, ada wanita, ada anak-anak, ada posisi, ada kekuasaan, ada popularitas. Itu Allah sediakan di alam semesta. Dan manusia suka. Karena dia suka, dia menyukai juga. Itu adalah potensi-potensi mengurus keikhlasan. Siapa nggak suka duit? Betul nggak? Jadi motif kan jadinya. Saya nggak suka pasangan. Jadi motif kan akhirnya. Siapa yang nggak suka kedudukan? Siapa yang nggak suka popularitas? Tapi inilah jalan agama. Kita memang disukakan oleh Allah boleh itu, tapi kita nggak boleh. Nggak boleh menjadikan itu motif. Suka boleh, tapi nggak boleh jadi motif. Nah, itu maka harus bisa menata betul. Kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala, tidak satupun hati ini bisa ikhlas kepada Allah. Karena apa? Nah, saya suka menyebutkan ini Bapak yang dirahmati Allah. Kita, Allah buat dunia dan isinya itu menarik, dan kita dibuat tertarik. Tapi kasih aturan. Itu rumahnya kan. Dunia dan isinya ini memang menarik. Kata Nabi, ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Makanya pasti bapak-bapak suka yang manis. Manis, betul kan? Cari istri yang manis, cari dan orang pasti suka duit. Makanya yang suka duit matanya hijau. Emang orang suka yang manis, suka yang hijau-hijau. Wallahu mustakhlifukum fiha. Dan Allah kuasakan kalian pada dunia. No, sudah menarik hijau, Allah kuasakan. Semua disediakan untuk manusia. Nah, ininya menarik, kitanya dibuat tertarik. Allah yang membuat kita tertarik. Zuyyinal nasi hubbus syahawat. Kita tertarik. Makanya begitu turun ayat itu, Umar itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, semua kita pastilah suka mau dapat harta. Pastilah suka. Nah, Nabi ngasih batasan. Siapa yang mengambilnya dengan cara benar, maka dia telah menunaikan haknya. Jadi suka itu boleh, tapi harus benar. Makanya motifnya harus benar. Tidak boleh jadi motif. Nah, itulah yang menjadi tantangannya. Ini menarik, kita tertarik, tapi dibuat aturan. Nah, makanya ayat terakhirnya apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Perhiasan ini menarik, tapi Allah punya yang lebih baik tempat kembali. Ayo kau pilih itu, sini apa ke sini. Nah, makanya begitu motifnya dialihkan ke akhirat, jadi boleh. Namanya ikhlas. Cuman kabar buruknya, sama-sama istilah wanita. Kalau cerita wanita dunia syahwat keluar. Tapi cerita wanita akhirat nggak keluar syahwatnya. Karena itu bahasa iman. Sama-sama cerita tentang gedung. Mas, aku tadi ke mana itu? Brunei. Ada gedung, pokoknya keren. Oh, kita terbilang, Mas, tahu surga nggak? Tahu. Begitu surga, langsung syahwatnya nggak tertarik. Padahal cerita tentang surga, Quran menggunakan bahasa yang kalian pahami, agar kalian narik. Tapi faktanya enggak. Hanya iman yang membuat kalian tertarik sama surga. Beda dari di surga itu gini loh, bapak-bapak tetap aja. Biasa aja, biasa aja. Oke, bisa dipahami ya? Kamu ulangi lagi, itu tantangannya. Karena memang ini menjadi area tantangan. Kita di area yang sangat menarik, dan kita juga tertarik. Sehingga tidak terlalu mustahil, itu jadi motif. Itu awal-awal ria.
Jadi tindakannya karena uang, tindakannya karena posisi, tindakannya karena ini, tindakannya karena pujian, tindakannya karena popularitas, tindakannya yang karena Tuhannya jadi nggak ada. Itu catatan ketiga. Nah, catatan keempat, experience para ulama, pengalaman para ulama dalam bab ini juga menunjukkan butuh waktu yang panjang. Yang tadi salah satu yang saya ungkapkan. Nah, oleh karena itu, pesannya kita butuh usaha yang baik dan konsisten agar Allah berikan kita hati yang ikhlas. Itu pesan utama. Ya. Jadi bisa nggak kita bisa ikhlas seketika? Ya logikanya bisa aja, tapi prakteknya butuh waktu panjang. Gitu ya. Si maksud saya di poin pertama ini, setelah sudah paham definisinya, di depan kita ada sebuah makom, sifat yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Kenapa ini menjadi penting, ikhlas itu menjadi penting, alasannya beberapa. Yang pertama, begitu nggak ikhlas itu dosa. Ini jarang yang lepas. Nggak ikhlas itu dosa. Jangan dianggap itu sekedar aku nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu dosa. Begitu kita ikhlas, kita itu dosa. Makanya orang beramal itu unik. Makanya kalau kita nggak ditahu oleh Allah, tidak beramal dosa, beramal riya juga dosa. Jadi gimana? Hanya ada satu pilihan, beramal ikhlas. Kita nggak sholat nih, dosa nggak? Tapi kalau sholatnya riya, dosa nggak? Dosa. Jadi gimana? Gak usah sholat, dosa. Hanya ada satu pintu maju, namanya sholat dengan ikhlas. Hanya itu pintu. Mundur nggak bisa. Itu proses inilah yang kemudian para ulama tekunilah sampai nanti kok masuk pintu itu. Bukan malah mundur. Makanya memperbanyak amal. Jadi riya itu dosa, jangan dianggap remeh. Maka disebut dengan syirik khafi. Jadi kita harus menghindari semua kita, semoga Allah jaga. Yang kedua, begitu nggak ada ikhlas, berarti ada dampak besar, amalnya ditolak oleh Allah. Itu jadi perkara. Amal nggak sedikit ditolak. Nah kalau amalnya mungkin satu dua, amal sepanjang hidup ditolak. Itu makanya kalau kita sudah bahas bab ikhlas itu, kita semakin bersyukur kepada Allah, di mana Rasul bersabda, "Laidkhilal jannata hadakum amalu." Tidaklah orang dimasukkan ke surga oleh amal perbuatan. Gitu. Kalau bukan karena konsep ini, ya mungkin nggak satu masuk surga. Jadi orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah SWT. Kita berusaha ngais-ngais rahmat dengan amal-amal yang mungkin kita bisa kerjakan. Semampu kita. Bisanya apa, mengais-ngais. Pasan rangkan ikhlas ini ada salah satu, sekitar berapa tahun ya, di kajian di salah satu kantor. Ada salah satu anak muda kan, tamatan UIN kelihatannya. Ustaz, jadi berat banget sih beramal. Gitu, bukan kartu muda. Mas, siapa suruh ngangkat bab ikhlas? Kalau mau yang muda itu jangan ngangkat bab ini. Ngangkat bab cerita wanita yang ngasih air ke anjingnya, itu tema itu. Baru beramal itu mudah. Emang iya. Begitu bab ikhlas itu, nanti hasilnya rasa takut. Kalau yang tadi hasilnya berharap. Emang kayak siapa suruh? Bukan salah materinya, salah temanya. Makanya bab ikhlas nanti tema-tema yang mudah, betapa banyak jalan ke surga. Ada orang motong dahan masuk surga, ada orang ngasih air ke hewan masuk surga, ada orang masuk surga, memaafkan orang di setiap malam masuk surga. Nggak sedikit, kok nggak ada ikhlas-ikhlasnya? Ya memang di luar bahasan. Nah, nanti ditemukan kan bahasan harus jadi satu di amal. Cuman setiap angle materi membuat rasa tersendiri. Yang akhirnya kita bergerak. Oke. Yang ketiga, dengan ikhlas, kita insya Allah baru
bisa merasakan halawatul amal, kenikmatan amal. Amal itu kalau dasarnya tidak ikhlas, dapat dipastikan berat. Kalaupun dikerjakan aman, nyaman, itu nggak lama. Supaya bisa halawa, emang harus nanti ditambahi yang lain. Nah, yang menarik, kalau sementara kita wajib amal terus, tapi kita nggak pernah nikmat beramal, itu yang repot. Sementara wajib sholat, tapi sholat berat. Sementara sodako berat. Apa berat? Tapi begitu kita punya hati yang ikhlas, semuanya ringan. Dan berikutnya lagi, bahkan lebih daripada itu. Nomor 4, kau akan merasakan sa'adatul haya, kebahagiaan hidup. Jadi pemicu stres itu sebenarnya kalau pakai ilmu hati itu riya sebenarnya. Bukan karena nggak punya duit. Punya duit itu support aja. Begitu kau riya, itu stresnya tak terkira itu. Begitu kau ikhlas, kamu ikhlas. Saya ada beberapa data yang menarik ya tentang tekanan stres ini karena sekarang kan ilmu psikiatri ini kan juga udah berkembang ya. Banyak penyakit-penyakit baru yang muncul begitu kita bedah menggunakan kacamata agama. Ini mah ria, ini mah karena nggak syukur, ini mah kayak gitu. Namanya banyak penyakitnya. Ini mah gara-gara nggak bersyukur, ini gara-gara ria, ini mah gara-gara kurang tawakal, ini gara-gara gitu. Jadi ternyata salah satu contoh yang terakhir baru-baru muncul itu. Orang ketika dapat tekanan berat dari pekerjaan, nyut gitu, terus dia tekanan itu nggak dilepas, maka dia bisa depresi. Dampak depresinya itu bisa kemana-mana. Bisa seakan-akan semua orang yang menekan tadi itu ngomongin dia. Jadi kalau duduk di kantor itu kayak pimpinannya ngomongin, ini yang ngomongin. Gitu. Coba kalau ditawakan, dilepas, pakai tawakal, dilepas, pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Ini selesai sudah. Tapi namanya orang dikasih tahu sekarang, dikasih tahu konsep agama nggak mau, ke psikiater 6 bulan. Setiap datang 600.000. Dan butuh tawakal aja, butuh ikhlas aja, dan lain sebagainya. Iya. Jadi dengan ikhlas itu, engkau punya variabel utama, namanya sa'adatul haya, yang hari ini hilang. Ya, kita salah satu yang hilang dari masyarakat abad 21 itu kan kebahagiaan. Kalau ekonomi income tinggi di atas orang di abad 20, tapi kebahagiaan yang kurang, terutama di kota-kota besar. Ya. Nah, bahkan nomor 5, kalau ikhlasnya semakin tinggi kadarnya, itu lipatan balasannya berlipat-lipat. Ada hadis Nabi, al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu berlipat 10. Ila sab'i mi'ati dhi'af, sampai 700. Ila adha'afin mudha'afa, sampai berlipat-lipat. Para ulama menjelaskan, kok ada amal berlipat-lipat itu kenapa? Ada 2. Saking bagusnya tata caranya, persis banget sama aturan. Kedua, saking tingginya kadar ikhlas. Ikhlas itu berkadar-kadar. Saking ikhlasnya. Jadi balasnya juga berlipat. Ya. Jadi pesannya, ikhlas itu super penting. Kita hanya ada satu pilihan, belajar ikhlas. Tidak boleh nyerah. Gitu. Karena kalau tidak, bahayanya nggak sedikit. Nah, ini yang saya sering sampaikan. Bab tazkiyatun nafs, ilmu hati itu harus diajarkan bersamaan dengan diajarkannya sholat. Karena sama-sama wajib. Jadi selama ini kalau orang bicara amal wajib, pasti identik dengan sholat, puasa, haji bagi yang mampu. Bahkan kalau di survei, yang wajib itu cuma 2, sholat sama puasa. Karena haji kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu kan nggak bisa ditanya. Zakat juga bagi yang mampu. Gitu. Jadi agamis versi Indonesia itu cuma 2. Dia rajin sholat sama rajin puasa Ramadan sama rajin ke pengajian. Itu namanya agamis. Itu variabel digunakan para peneliti tentang
tentang agamis masyarakat itu di situ. Nah, tapi ada kewajiban namanya amal hati, ikhlas wajib, tawakal wajib, syukur wajib, sabar wajib. Itu wajib, bukan nggak wajib. Cuman karena amal hati ini nggak bisa diukur waktu di dunia, akhirnya lepas dari masalah. Nanti urusannya sama Allah. Justru bahayanya di situ. Kalau orang sholatnya nggak sah, bisa diukur, mas, sholatnya diulangi ya mas. Tapi kalau kamu ikhlas nggak, kan ada yang tahu. Tiba-tiba pas hisab, itulah semuanya. Dan keputusan Allah tidak bisa ditolak karena engkau tidak dikasih kemampuan menolak. Termasuk orang kafir. Jadi di akhirat karena kan waktu keputusan. Allah sudah, Allah tidak kasih kemampuan hambanya nolak. Jadi orang kafir ditarik juga mau dia ditarik. Kita nggak punya baju juga tetap mau, nggak punya baju. Ya Allah, kenapa saya nggak pakai baju? Nggak bisa. Kamu nggak dikasih otak untuk memprotes di akhirat itu. Kan 50.000 tahun kan di Maksar itu. Itu nggak protes. Kan panas, tanahnya putih kata Nabi. Kayak kayak perunggu. Bayda naqiyah, putih. Dan kita nggak protes. Begitu nanti Allah putuskan, ya kita nggak bisa protes. Memang kita nggak punya kemampuan protes. Juga tidak akan diizinkan protes. Juga nggak akan bisa protes. Itu diterima. Nah, amal hati itu keputusnya kelak di akhirat. Di sini kita nggak tahu. Nah, itu salah satu masalah utama di amal hati yang harus dijaga. Nah, kayak tadi posisinya yang sangat tinggi, maka dari situ wajib belajar. Kalau disambung dengan poin yang pertama, harus mau belajar dengan sabar, karena cukup butuh waktu. Nggak bisa cepat-cepat. Dalam arti langsung, habis ngaji langsung. Karena kalau nggak diomongin gini, nanti dianggap ini gampang. Karena saking besarnya fadilah. Nah, poin ketiga, nah dari tadi, dari definisi dan dari apa tadi, si posisi ya atau keutamaan tadi, eh, agar ikhlas kita itu sempurna atau benar dan sempurna, maka perlu dipenuhi dengan 3 rukun ikhlas. Nah, kajian 3 rukun ikhlasnya memang tidak banyak, adanya cuma beberapa buku aja. Namanya 3 rukun ikhlas. Nah, tadi kan ada yang ikhlasnya sempurna sekali ya, karena ada 3 rukun itu. Kan kok Pak Lalu mengatakan kenapa kok ada amal dikasihkan balasan oleh Allah berlipat-lipat, karena saking sempurnanya ikhlasnya. Nah, kok sebenarnya gimana? Karena 3-tiganya rukun dipenuhi. Ada yang cuma 1 rukun dipenuhi, berarti ikhlas tapi tidak sesempurna yang pertama. Rukun pertama 1 tujuan. Rukun pertama 1 tujuan. Makanya kalau ada kata selain Allah masuk jadi tujuan, ya guys, apapun namanya, tadi yang saya sebutkan, ingin ini ya nggak ikhlas, takut ini ya nggak ikhlas, ingin dapat nggak ikhlas, takut nggak dapat juga, ingin tepuk tangan juga nggak ikhlas, takut nggak dapat tepuk tangan juga nggak, ingin ini nggak ikhlas, pokoknya hanya Allah. Namanya wahdatul matlab, 1 tujuan. Nah, kata tujuan ini para ulama akhirnya membagi menjadi 2 kategori. Namanya 1A, 1B. Bukan 1 dan 2. Kalau 2 namanya 2 tujuan. 1A, 1B. 1A tujuannya 1. Namanya mardotillah. Wa minan nas mayyashri nafsahu tigha amardah. Itu ayat. Sebagian orang yang menjual dirinya untuk dapat mardotillah. Jadi aku ya agar Allah ridhoi aja. Ridhoi apa sih ridhoi? Allah terima aja. Karena kita nanti ketemu Allah kan. Ya biar aku diterima aja. Udah. Aku menjadi hamba Allah diciptakan dari nggak ada dulu, terus sekarang ada, terus bisa hidup. Nanti aku akan bertemu Allah, aku ingin diterima. Saat itu aja aku mau diterima. Diterima dengan penuh cinta. Itu namanya ridho. Yang kedua, ingin dapat balasan dari Allah. Nah, itu namanya ingin dapat surga, selamat dari neraka. Nah,
Kalau di bawahnya motif yang lain, ingin dapat urusan dunia, contohnya apa tadi? Aku mau baca Quran, rezekiku lancar, baca surat Waqiah supaya bisnisnya lancar, baca surat Yusuf supaya cepat dapat jodoh, apalagi lah motif-motif gitu. Sebagian besar ulama mengatakan itu tidak ikhlas. Sebagian besar ulama mengatakan itu tidak. Tapi sebagian kecil mengatakan kalau hal-hal fadilah tadi memang ada di Quran maupun Sunnah, maka dapat diizin. Contohnya kan ada fadilah-fadilah kebaikan kan ada. Orang istighfar dapat fadilah harta, fadilah apa? Orang sedekah dapat fadilah pertolongan Allah, dilipat gandakan apa namanya? Kebaikannya kan banyak sekali rezekinya. Nah, jika fadilah memang ada di Quran maupun Sunnah dan kemudian dia ingin, ya dapat dibenarkan. Maka nggak salah. Nah, untuk memadukan dua pandangan ini, maka ya supaya aman, jadikan dunia itu bukan tujuan, tapi bonus. Supaya nanti yang mengatakan batal, jadi kita nggak kena. Karena mengatakan batal jelas, di akhirat itu semua motif dunia dicela. Di Al-Quran itu, kalau anda baca, surat Hud, surat apa Isra, semua motif dunia dicela. Semua motif dunia dicela. Maka yuridu hasad dunia nu'tihi minha wa ma fil akhirati min khalaq. Yang ingin tanaman dunia Allah akan kasih, di akhirat nggak dapat. Makanya kalau misalnya aku ibadah deh, supaya lancar nih, duit, Allah kan semoga. Tapi di akhirat ya nggak dapat. Kalau udah ada, ingin dapat. Gue baca surat Waqiah tadi, aku udah dapat. Nah, itu makanya kenapa salah satu hikmah, kenapa dulu, kenapa mohon maaf ya, orang-orang yang tidak beriman itu kok dunianya sejak zaman Nabi itu berlimpah-limpah. Sejak zaman Nabi, bukan hanya kita dong. Zaman Nabi di Madinah, waktu Nabi menang itu versi kaya atau lebih miskin daripada Madinah? Lebih kaya daripada Madinah. Romawi lebih kaya daripada Madinah. Karena orang kafir itu semua balasannya ditumpahkan di dunia. Karena dia juga berbuat baik. Dia kan berbuat baik, baik sama pasangannya, baik sama anaknya, baik sama hewan, juga nanam pohon yang kan makhluk ini perbuatan baik semua, Allah balas. Karena Allah punya hukum Rahman, dibalas kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat nggak dapat. Karena apa? Ya, kan nggak percaya akhirat, nggak dapat. Sementara orang mukmin balasannya ditaruh di akhirat. Di sini namanya karunia, bukan balas. Jadi makanya kalau kurang-kurang dikit, nggak usah iri. Itu ceritanya gitu. Jadi ya, kami ulangi lagi. Jadi pertama, wahdatut tolak atau wahdatul matlab, satu tujuan, hanya Allah. Nah, semoga seiring dengan kematangan agama dengan waktu, semoga kita sudah lebih bicara tentang mardatu. Sudah tidak lagi bicara pahala atau azab. Ya sudah, pokoknya Allah ridhoi. Allah ridhoi. Jadi, dan itu kalau kita diafirmasi, masuk ke hati. Allah ridhoi. Neng, ngapa ngaji, Neng? Allah ridhoi. Bu, itu makanya dikasihkan ke Mbak semua? Ya, Allah ridhoi. Maksudnya afirmasi ya, bukan ngomong-ngomongin. Jangan. Nah, ya, kedengeran. Oke, saya diperdengarkan. Gitu ya. Tadi yang pertama, rukun pertama wahdatut tolab, ya, satu tujuan. Kalau ada tujuan lain selain itu berarti enggak, namanya batal. Jadi kalau rukun pertama yang dilanggar itu batal ikhlasnya namanya. Tapi kalau rukun kedua ketiga tidak sempurna ikhlasnya namanya. Nah, rukun kedua sesuai dengan ilmu. Jadi orang beramal ikhlas harus sesuai dengan ilmu. Ilmu ini ada dua. Kalau ibadah makhdoh, maka ilmu itu sudah ada aturan di syariat. Sholat, tata caranya gimana, zakat, tata caranya gimana, puasa gitu. Tapi kalau muamalah, maka di samping ada tata cara yang bisa jadi masuk,
Ketika syariat nggak ngatur tata caranya, maka diatur sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya ilmu. Contoh, ada orang ikhlas kerja. Bang, datangnya kok jam 10? Gua mah ikhlas, nggak kayak lo. Apa ambisi banget ingin jadi pimpinan. Ikhlas mah. Nah, yang kayak gini namanya tidak memenuhi syarat kedua. Karena ilmu yang disepakati di kerjaan itu aturannya datang jam 7. Ada SOP, ada target. Justru kalau atas nama ikhlas harus cocok sama aturan. Gini cara berpikirnya. Kalau kau ingin dipuji bosmu, kau ingin taat aturan, maka kalau ingin dipuji oleh Tuhan bosmu, lebih taat aturan. Karena Tuhanmu menyuruh kau taat aturan. Aufu bil uqud, penuhilah janji. Suami datang ke rumah, datang jam 3 malam, dan nggak ngasih tahu. Bang, kok datang jam 3? Ya, gua mah rumah tangga mah ikhlas. Lo suka ya terserah, lo benci mah nggak terserah. Itu namanya nggak sesuai dengan ilmu. Karena aturan rumah tangga nggak gitu. Nanti ada kan aturan pokoknya di agama, ya, bermakruf, tapi teknisnya kesepakatan. Ma'ruf itu untuk rumah tangga A, kalau telat ngasih tahu, itu teknis. Sepakati. Aku gimana supaya kamu nggak tersakiti hatimu kalau aku pulang lambat, itu gimana aturannya, Bu? Kamu ngasih tahu dan jelas di mana posisimu. GPS dihidupkan. Nah, misalnya kayak gitu. Itu aturannya, itu kesepakatan. Jangan sampai kita bertindak menyakiti pasangan, kan nggak boleh menyakiti pasangan. Nah, kira-kira kayak gitu. Kan aku wajib bertindak ma'ruf kepada kamu. Itu kan aturan umum. Teknisnya gimana? Boleh nggak aku nelpon per 1 jam? Itu menyakitiku. Berarti berapa dong? Sebulan sekali aja. Nah, kayak gitu. Nah, berarti nelponnya sebulan. Jadi kalau agama tidak ngatur, malah itu kesepakatan. Bisa aturan perusahaan, bisa kesepakatan, paham ya? Ilmu itu maknanya itu. Maka jangan sampai atas nama ikhlas orang malah melanggar aturan. Nah, ini karena tidak memahami bab rukun ikhlas. Jangan sampai atas nama ikhlas orang melanggar aturan RW. Misalnya kan aturan RW jam 10 ditutup gerbang. Misalnya gitu. Bagi yang datang di atas jam 10 perlu harus bawa kartu. Misalnya aturannya gitu. Sebelum nggak usah pakai kartu. Datang aja. Buka. Aturannya mana? Bang, ini mas paket. Udah buka aja. Pak, nggak bisa, Pak. Udah buka aja. Bapak nanti nah aku mah nggak penting. Caci maki orang juga nggak penting. Ikhlas. Nggak gitu ikhlas itu. Bukan karena kau tidak ingin, nggak takut caci maki orang, kau melanggar aturan. Aturannya harus bisa dipahami kira-kira, insya Allah ya. Yang ketiga, maksimal dan bersungguh-sungguh. Saya suka berikan contoh yang paling gampang tuh, sodako. Misalnya gini, jika ngomong besok kita bongkar masjid ya, masing-masing bawa kue untuk makan siang bagi para relawan. Bawa apa aja, udah seikhlasnya. Kan? Dia bawa 2 bakwan dulu. Allah. Ini Pak, Ustaz, kok 2? Lah katanya seikhlasnya. Seakan-akan kalau ikhlas mananya sedikitnya. Ini pemahaman yang fatal sekali. Justru kalau ikhlas itu semaksimalnya. Kenapa coba? Kalau kau ingin dipuji oleh Pak RT, kamu bawa makanan paling banyak, maka kalau ingin dipuji Tuhannya RT harus lebih baik. Makanya orang ikhlas itu bukan tanpa pamrih, tapi hanya aku ingin dipuji Allah. Ridho itu apa? Dipuji Allah. Dipuji. Dan takut dicela Allah. Kalau Allah nyela, bahaya. Apalagi Allah murka, bahaya sekali. Makanya orang ikhlas tidak bicara sunnah atau makruh dari sudut pahala. Karena makruh itu dibenci oleh Allah. Dia takut dibenci oleh Allah. Dia makruh itu takut. Kenapa? Allah nggak suka. Aku tuh takut Allah nggak suka. Karena sudah ingin dapat mahabbah Allah. Ya, kalau yang batal, yang nggak dilaksanakan rukun pertama,
maka batal ikhlasnya. Berarti namanya riya. Tapi kalau rukun kedua dan ketiga yang tidak dilaksanakan namanya tidak sempurna ikhlas. Tapi udah ikhlas. Jadi yang ngasih bala-bala dua tadi udah ikhlas, tapi ya nggak sempurna, dikit. Bahkan salah paham jadi ikhlas malah jadi buruk amalnya. Maksudnya kalau ikhlas jadi baik amalnya. Nah, ada beberapa ungkapan di tengah masyarakat yang nanti memberikan dampak pemahaman ikhlas yang agak menceng. Nggak sedikit yang mengatakan gini, sodakoh 1.000 yang ikhlas lebih baik daripada 1 miliar yang tidak ikhlas. Ya itu nggak bisa dibandingkan. Itu namanya bandingin apel sama kesemek. Ikhlas sama nggak ikhlas nggak dibandingkan. Wah nggak ikhlas itu mengprek nilainya. Yang benar itu sodakoh 1 miliar yang ikhlas lebih baik daripada 1.000 yang ikhlas. Baru sebanding. Kalau nggak ikhlas nggak bisa dibanding. Nggak ikhlas kok, nggak bisa dibanding. Itu kan sama saja kan nih. Nenek-nenek tua yang solihah lebih baik daripada cewek-cewek cantik yang tukang jual diri. Ya nggak sebanding lah. Nggak bandingannya. Itu namanya utara selatan, Pak. Jadi, sodako banyak, itu bab. Sodako ikhlas, bab. Jangan dibenturkan. Mendingan sedikit asal ikhlas. Yang bagus, ya ikhlas dan banyak. Loh iya. Gitu. Kalau bangun masjid, sodakohnya sedikit tapi ikhlas. Jadi masjid nggak? Enggak. Aku suka ngomong kalau sama jamaah. Urusan ikhlas, urusanmu sama Allah, bukan urusan sama saya. Urusan saya ketua DKM, sudah kamu banyak. Karena supaya jadi masjid. Nah kamu sudah ke 1.000, ikhlas kan gak jadi masjid. Urusan DKM itu jumlah. Nah urusanmu diterima amalmu. Ya sudah, Allah Ta'ala, jangan ngomong ke saya. Usahaku nggak ikhlas. Dia jangan nanya ke saya, nunggu urusanku. Paham nggak? Jadi di lapangan suka dibentur-benturkan. Sehingga berdampak ikhlas itu jadi buruk. Seakan-akan amal itu jadi amal yang paling sedikit, amal yang paling tidak kredibel, amal yang tidak standar, itulah ikhlas. Enggak, justru kalau ikhlas semakin standar, semakin maksimal, semakin konsisten. Cuma dia ikhlas banget, makanya karirnya jadi jelek. Loh, nggak ada urusan. Emang dia nggak bisa kerja, bukan karena nggak. Justru kalau ikhlas karirnya bagus. Kenapa coba? Kerjanya semakin bagus. Begitu dia ikhlas dalam rumah tangga, semakin ngurus istrinya, bukan semakin membiarkan istri. Aku mah ikhlas mah, serahlah. Ibu mah ngomong apa aja mah terserah. Gitu. Itu mah bukan tidak sempurna ikhlasnya. Itu karena paham pemahaman masalah rukun ikhlas tidak masuk. Paham ya? Insya Allah. Jadi kalau rukun ikhlas ini dikerjakan dengan baik, maka insya Allah melahirkan ikhlasnya sempurna. Tentu nanti punya kadar masing-masing. Itu menyebabkan nanti balasan sampai berlipat. Disinilah permainan ilmu. Loh, ada orang punya umur 60 tahun, fadilahnya Masya Allah, kayak para sahabat kayak. Ada 60 tahun nggak punya amal kecuali beberapa. Ada orang amal satu, balasannya berlipat-lipat di akhirat. Yang satu amal cuma segitu doang. Ini bab. Dan amalnya cuma di sini, yang tahu hanya Allah SWT. Bahkan kita pun nggak tahu. Beberapa ulama mengatakan bahkan malaikat pun nggak tahu kita ikhlas apa enggak. Ini perlu jabat dasar. Tapi itu pernyataan itu dapat dibenarkan. Karena pada waktu hisab, itu kan Allah nyatat. Allah baca catatan. Yang nyatat siapa? Malaikat. Nah di situ Allah nanti diterima, ditolak, diterima, ditolak, diterima, ditolak. Antum baca hadisnya. Jadi antum baca di buku Tadzkirah tentang hadis masalah hisab. Jadi malaikat nyatat aja, ini bapak ini ngaji, bapak ini apa. Ya hati yang tohnya Allah apa? Nanti Allah yang akan netepin yang ini diterima, ini tolak, ini diterima. Masya Allah. Oke ya, kami ulangi lagi tadi poin ketiga rukun ikhlas. Nah, dalam pelaksanaannya ikhlas ini butuh kerja keras bagaimana di poin pertama tadi ya, karena ada beberapa tantangan. Oh, ini yang perlu kita taklukkan tantangan ikhlas itu. Pertama, tantangan pada diri sendiri yang sudah saya sebutkan tadi di catatan pertama ya. Pada dasarnya tantangan utama itu justru diri kita sendiri.
yang memang kita mencintai itu semua, kita suka itu semua. Kalau kita nggak bisa melewati ini, memang ikhlas nggak akan turun. Karena kita mencintai itu semua. Itu makanya kenapa zuhud itu hukumnya wajib. Kan zuhud itu seakan-akan tema untuk para ulama saja ya. Bapak Ibu tahu zuhud ya? Zuhud itu saking fokusnya pada akhirat, dunia tidak pernah masuk di hatinya. Karena zuhud itu wajib hukumnya. Karena zuhud itu memang memberikan dukungan terhadap banyak kebaikan. Gitu. Dengan zuhud itu banyak kebaikan muncul dan banyak kemaksiatan berkurang. Begitu zuhud, ikhlas itu gampang masuk. Begitu enggak, masih suka itu semua. Enggak, kamu suka kok, pasti motif lah. Kamu suka kok. Suka ini, suka ini, suka ini. Nah, mungkin ada pertanyaan kecil. Terus kita gimana ke dunia? Dunia itu bukan untuk disukai, dikuasai, bukan untuk dicintai. Bisa dipahami ya? Makanya Allah menyebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, ngatur, bukan mencintai. Kau mencintai dunia, kau jadi budaknya. Kau mengatur dunia, kau happy karenanya. Tundukkan duniamu untuk kebaikanmu. Nah, memang di sana ada yang antipati sama dunia, ya jadinya repot. Jadi dunia itu untuk ditundukkan, bukan untuk dicintai. Itu tantangan pertama. Tantangan pada diri sendiri. Tantangan kedua, itu tantangan setan sendiri. Setan akan gerus. Bahkan kalau ada ikhlasnya pun digerus. Nah, tantangan ketiga, ya, masuk di area luar. Kita hidup di masa abad 21, di mana entah gimana jalannya itu, orang sangat memperhatikan opini orang tentang kita. Namanya hidup di bawah naungan masyarakat. Antum baca bukunya tuh, yang nulis orang ITB. Saya selalu ngereferensi ke buku ini. Bukunya Dunia yang Dilipat. Yang nulis Yasroh Piliang, dosen mesin, tapi nulis budaya. Yasroh Piliang, dosen ITB, dosen mesin. Bukan sipil. Dia nulis Dunia yang Dilipat. Di salah satu bab, dia menceritakan tentang situasi yang atau pemikiran atau corak hidup masyarakat di abad 21. Dia nulis di tahun 2005 kalau nggak salah. Saya beli bukunya juga di deretan budaya. Dunia yang Dilipat. Itu keren banget buku itu. Menjelaskan bagaimana masyarakat di abad 21 itu benar-benar terkungkung oleh opini orang. Dan itu clear dia. Anak-anak ketika memilih fakultas, itu sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan yang paling keren di sekolah waktu itu. Yang paling keren. Gitu. Sehingga saya tuh punya tim di training, dia anak insan cendekia, dia tahu dia itu passionnya manajemen, tapi nggak mungkin dong ngambil manajemen. Dia ngambil yang paling keren, fisika, karena yang paling berat katanya. Dia ambil fisika, karena anak pintar dapat. Kerja di perusahaan Jepang, berulang kali keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, 9 bulan masuk. Akhirnya sekarang bikin lembaga training. Bang, ya kalau ujungnya kayak gitu, kenapa juga nggak manajemen aja zaman dulu? Ya apa kata orang kalau saya di manajemen? Oh, ya. Gitu ya. Nah, karena hidup di bawah pandangan orang inilah yang sangat menahan ikhlas itu bisa muncul. Karena kita dulu itu apa kata orang? Benar nggak? Apa kata orang? Apa kata orang? Gitu. Apa kata orang? Kita nyeklain anak itu. Apa kata orang? Apa kata orang? Hidup di bawah naungan. Apa kata orang? Itu dari mana ini kok bisa muncul kayak gitu? Antum baca bukunya. Makanya kalau ya saya bilang suruh keluar dari area namanya untuk coba me time untuk membuat kokoh. Enggak, aku hidup dengan caraku. Istilahnya mereka kayak gitu di luar sana. Nah, kalau masuk di urusan agama itulah awal muawal ria. Ada yang kalian beli, yang kalian nggak butuhkan. Tapi karena tidak mungkin kalian bawa, karena apa kata orang, betul nggak? Namanya model handphone. Ibu-ibu kan nggak butuh yang secanggih-canggih itu. Kerja nggak.
ya kan? Duit tinggal minta. Kenapa beli yang 10 juta? Nggak perlu. Itu namanya apa kata orang. Nah, sehingga dampaknya kemana-mana. Ini tantangan ketiga. Gitu. Ini kita ada di situ dunianya itu. Nah, lanjutan poin ketiga, masuk ke poin keempat, lanjutan itu tantangan kita ikhlas menjadi. Yang kemudian disebut dengan apa, sekarang mulai masuk terutama yang kalangan agak masuk-masuk ke area publik ya. Namanya personal branding. Jadi orang itu hari ini fokus untuk membrand dirinya. Mungkin Bapak nggak terasa karena Bapak udah pensiun kali ya. Yang nggak pensiun sekarang jadi kerjaan. Gitu. Search ada menjadi brand apa? Terutama yang suka di media sosial. Brandmu apa? Brandmu apa? Brandmu apa? Brandmu apa? Brandmu apa? Brand. Nah itu kalau kita nggak ngatur diri, emang kejebak di arus itu. Makanya ada yang namanya sampai FOMO itu ya, FOMO itu kan. Begitu dapat dislike banyak, langsung kacau itu. Gitu. Begitu dia status terus dislike, jempol balik gitu. Itu dihitung banget. Nah ini semua hidup membuat nilai ikhlas menjadi sangat jauh. Kita hidup di masa itu. Konsep agama ada di mana, kita hidup ada di mana. Kita hidup bahkan bukan lagi hanya terkungkung oleh 1-2 RT, oleh sak dunia mandangin kita. Karena engkau bergaul sama orang sak dunia. Begitu kita nggak bisa lepas dari kungkungan pandangan, dan kita nggak lepas dari brand yang harus kita taruh atas nama orang apapun namanya, sepanjang hidup kita ya ria itu. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Terus kapan urusannya dengan Tuhannya, kapan? Nggak pernah lagi terjadi. Nggak pernah terjadi. Jadi akhirnya menjadi sangat mahal ikhlas itu. Tapi apapun yang terjadi, kita wajib belajar. Berapapun waktu yang harus kita tempuh, dan kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita hati yang ikhlas. Tip praktis karena udah mendekati. Yang pertama, perbanyak zikir tauhid la ilaha illallah untuk menguatkan visi hidup. Hidup untuk Allah, la ilaha illallah. Diperbanyak aja zikir tauhid itu. Disebut dengan zikir tauhid karena kalimatnya tauhid. Makanya namanya ikhlasul tauhid, la ilaha illallah. Diperbanyak aja. Ya. Syukur-syukur bisa zikir pakai hati. Yang kedua, perbanyak amal. Nah, justru perbanyak amal. Amal itu kalau baru, ikhlasnya susah. Kalau sering, ikhlasnya gampang. Ini nggak pernah kultum, wah lah repot tuh sedunia. Nggak pernah umroh sekali, wah repot sedunia itu. Tapi kalau ustadz yang setiap minggu nganter umroh, kemana ustadz? Ngulon. Ya, ngumroh. Ya, saking seringnya dia umroh. Jadi kalau belum ikhlas, malas diperbanyak aja, justru udah perbanyak aja. Nggak apa-apa, nggak ikhlas dulu. Lama-lama ikhlas. Nah, namanya ikhtarul am. Itu yang kedua. Yang ketiga, ditarik akhiratnya lebih tinggi. Supaya kadar dunia agak mana. Ya ini latihan zuhud. Ditarik lama-lama lebih fokus, lama-lama ringan di sini. Gitu. Ternyata nggak dapat tepuk tangan itu nggak kenapa-kenapa gitu, kira-kira gitu loh. Nggak dapat tepuk tangan itu nggak dapat kenapa. Nggak dapat like itu nggak kenapa-kenapa. Udah fokus, karena otak itu udah fokus juga akan nggak bisa ke yang lain. Orang nyopir ke sana kan nggak bisa ke sana kan. Kalau udah fokus ke sana, ini. Tentu yang terakhir jangan lupa doa kepada Allah. Minta diberikan hati yang ada banyak doanya, versi doanya banyak sekali. Allah manats aluka, Allah mas'al a'malana khalisutali wajhikal karim, itu juga sudah sering baca doa itu. Jadikan amal kami ikhlas kepadamu. Itu ikhlas niyatina, ikhlaskanlah niat-niat kami. Itu juga bagian doa yang semoga bisa membimbing kita menjadi. Nah, mungkin sampai poin ini saya anggap cukup bab ikhlas. Tinggal bab ridho karena waktunya sudah duhur. Nah, kita bahas di pertemuan kapan? Insya Allah. Monggo. Oh, udah kelewat ya tadi poin satu. Kan tadi poin satu kan hanya satu tujuan. Tadi hanya itu Allah saja, yang tujuannya balasan dari Allah ya. Balasan dari Allah dan takut dari azabnya, satu paket.
gitu ya. Iya, itu termasuk di akhir ikhlas karena betul. Lalu kalau kita lakukan itu tidak orang segala macam bisa kembali lagi. Nah itu ya, itu memang kalau misalnya sudah ria, bisa nggak dikembalikan jadi ikhlas? Allahu a'lam. Kan udah jadi amal. Ya taubatnya aja berarti. Nah, taubat atas yang riaknya tadi. Paling itu. Pahalanya gimana? Biar Allah yang atur aja pahalanya. Allahu a'lam.